Cerita dibuka dengan pemandangan sebuah kota. Kota itu bernama Snowfield di Amerika. Tidak jauh dari sana ada seorang yang sedang memantau kota, mereka adalah Valdez dan Ronald. Ronald kagum dengan teropong yang dia pakai, karena pemakaiannya sangat praktis, lebih praktis daripada mengirim familiar untuk mengawasi kota. Valdez bertanya kenapa mereka harus cemas tentang Holy Grail War. Kaget, Ronald membentak sambil bertanya apa Valdez serius tentang ucapannya. Ronald menjelaskan tidak peduli walau kecil kemungkinan hal itu terjadi, mereka harus sigap bertindak. Bahkan walau itu hanya sebuah rumor atau obrolan anak kecil mereka harus menyelidikinya. Karena itu adalah dambaan mereka dan sebuah batu loncatan ke tahap selanjutnya. Akt 1, Archer. Orang ini, dia adalah seorang magus yang berasal dari keluarga magi terpandang. Namun keluarganya sedang mengalami kemerosotan. Sebagai kepala keluarga dia merasa tertekan akan itu. Dia tertarik untuk ikut serta dalam Holy Grail War karena mendengar laporan Rongal ke asosiasi. Bertekad untuk menjadi lebih kuat. Dia tega membunuh putranya yang tidak memiliki masa depan dan istrinya yang mencoba menghalangi. Namun begitu ia ternyata terpilih sebagai salah satu master yang berpartisipasi dalam Holy Grail War, dengan katalis sebuah relik kunci dia bermaksud memanggil Raja Pahlawan Gilgamesh dan berhasil melakukannya. Senang karena usahanya berhasil ia pun tertawa, akan tetapi Gil berkata bahwa ia lancang karena telah memanggilnya. Pria itu merasa kesal dan menegaskan bahwa servant hanyalah sebuah alat yang tanpa ia sadari tangan kanannya sudah terpotong. Kesakitan, pria itu berteriak yang direspon Gil bahwa ia seperti pelawak dan pelawak semestinya berteriak lebih kencang. Pria itu sadar bahwa itu bukan perbuatan Gil. Lalu dari belakang ada suara seseorang yang meminta izin untuk menampakkan dirinya ke hadapan Gil. Gil pun mengiyakan permohonan tersebut. Ternyata yang muncul adalah seorang gadis kecil. Gadis itu tunduk di hadapannya memberikan hormat. Gil memuji gadis tersebut tapi juga mengeluh karena telah menyebabkan bau daging yang tidak sedap. Gadis itu meminta maaf, dan menjelaskan Gil tidak perlu repot turun tangan hanya untuk mengatasi seorang pencuri. Dia mengambil potongan tangan sang pria dan mengembalikan relik kunci kepada Gil, tapi Gil membuangnya dan berkata kunci itu sudah tidak berguna, dia tidak memerlukannya. Gadis itu menyuruh sang pria pergi, dan berjanji akan mengampuni nyawanya, akan tetapi pria itu sudah teramat marah, dia mengumpulkan kekuatan yang tersisa di tangan kirinya bersiap menyerang sang gadis, tetapi belum sempat mendaratkan serangan dia diserang duluan. Di ujung hidupnya pria itu teringat masa lalu saat membantai keluarganya, lalu tewas dengan menyedihkan. Setelah itu, Gil bertanya apa gadis itu yang sekarang berkuasa di atas tanahnya saat dia tidak ada. Gadis itu menjawab dia hanya hidup berdampingan bukan menguasainya dan menjelaskan dia dan klannya hanyalah orang biasa. Gil menyatakan bahwa dia adalah seorang yang lancang karena telah berani memohon kepada sang raja dengan segala keagungannya. Gadis itu menundukkan kepala, kini dia memiliki sebuah mantra perintah. Lalu gadis itu mengenalkan diri, namanya Tina Clegg, dia tidak menginginkan Holy Grail, tujuannya hanya ingin mengusir para magi yang telah mengadakan Holy Grail War di tanahnya karena akan mengacaukan segalanya. Tina bercerita dalam 70 tahun belakangan para magi hanya mengacaukan segala yang ada di sana, tetapi Gil merespon acuh dia tidak peduli siapapun yang menguasainya pada akhirnya tanah itu akan kembali menjadi halamannya. Dia juga tidak peduli pertikaian para cecunguk, tapi jika mereka berani mencuri harta miliknya itu adalah masalah yang berbeda. Gil keluar dari tempat itu, ternyata ritual diadakan dalam sebuah gua dan di luar sudah banyak orang yang tunduk memberi hormat kepadanya. Gil bertanya siapa mereka. Tina menjelaskan bahwa mereka adalah anggota organisasinya yang bertujuan melawan magi serta membangkitkan klan, dan dia adalah perwakilan mereka sebagai penerus dari ayahnya. Melihat permohonan mereka Gil pun bersedia untuk membantu, dia mengeluarkan sebagian dari harta miliknya yang dapat merubah wujud untuk menunggu musuh kuat datang. Tapi tak lama kemudian mereka semua terkejut karena bunyi raungan, sebuah suara indah pertanda kehadiran servant yang kuat. Gil yang merasa familiar dengan hawa keberadaan servant itu tertawa gembira sambil berkata bahwa mereka harus berbahagia karena Holy Grail War kali ini layak dihadapi dengan sungguh-sungguh, lalu Gil memberi potion yang barusan dia akan pakai ke Tina karena dia sudah tidak memerlukannya lagi. Gil berkata jika Tina mau menjadi abdinya dia punya satu permintaan, Tina harus bersikap sesuai umurnya, karena belum memahami cara kerja dunia dan cukup mengagumi dirinya saja. Tina memberi hormat dan menjawab ia akan mengusahakannya.